Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Sandra Sormin Sihasale. Ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpancar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam dan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Kita sambut dengan nyanyian dari PKJ 54 ayat 1 dan sampai dengan 3, atas bumi nan permai. Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaikat.
semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bersama. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Jemaat yang dikasih Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Adapun nats yang membimbing pada ibadah pagi hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat pertama yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surga nan cerah. Di tingkah kicau gurun tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya cipta-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggap itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban. Padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak, berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluh kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya serta bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Mika pasal ke-7 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku.
Saya jemput umat Tuhan untuk berdiri, bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan 10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Jemaat kekasih Kristus, mari kita satukan hati kita, mohon pimpinan Roh Kudus dalam memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh ada pada minggu yang baru ini. Di minggu yang baru ini kembali kami akan mendapatkan kekuatan dari firman-Mu. Biarlah Engkau dengan kuasa Roh yang Kudus mengurapi setiap kami, untuk kami dalam kasih sayang Tuhan boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh memperlakukan firman itu di sepanjang hidup ini, sehingga kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan, hidup kami semakin menjadi berkat bagi sesama. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari kitab Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Kita baca secara bergilir berganti. Saya akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam, Bapak Ibu baca yang tercetak ke depan. Dengan perikop kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang orang sendiri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi ke atas air. Kepada Dia yang menjadikan tanda-tanda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang. Bulan bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir.
dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang mengacu. Kepada Dia yang membela Laut Teberu menjadi dua belahan. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentara ke Laut Teberu. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Kepada Dia memukul kalah raja-raja besar. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Sion, raja orang Amori, dan Og, raja Basana. Dengan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Demikian pembacaan firman pada pagi ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, ada seorang ibu yang sebelum pandemi ini seringkali kerjaannya dia berjalan-jalan, pergi ke mall, dia melakukan kegiatan bersama dengan teman-temannya. Tetapi pada masa pandemi ini dia tidak dapat keluar kemana-mana. Ada rasa kesal, ada rasa kecewa karena dia tidak bisa melakukan aktivitas bersama dengan teman-temannya. Tetapi seiring waktu yang berjalan, akhirnya ibu ini sadar bahwa masa pandemi ini menjadi masa yang luar biasa baginya. Karena masa pandemi ini dia punya banyak waktu dan kesempatan untuk merenungkan kasih setia Tuhan. Dia punya banyak kesempatan untuk kembali melihat dan menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu dia berterima kasih karena lewat pandemi ini dia punya banyak kesempatan untuk dia melihat kebaikan Tuhan yang berlaku dalam hidupnya secara pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangganya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur juga mau mengajak umat untuk melihat kebaikan Allah di sepanjang kehidupan manusia, di mana umat diajak untuk selalu bersyukur karena Tuhan selalu baik. Umat diajak bersyukur karena kesetiaan Tuhan yang berlangsung terus-menerus tanpa batas.
Kesetiaan Tuhan dinampakkan lewat karya penciptaannya. Itu diungkapkan pada ayat 5 sampai dengan 9. Kasih setia Tuhan dinampakkan lewat penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir memasuki tanah perjanjian. Allah tidak pernah lepas tangan, tetapi Allah terus berjalan di depan mengiringi langkah kehidupan bangsa Israel. Dan itu juga diungkapkan dengan pernyataan dari pemazmur bahwa Allah yang menghalau raja-raja yang besar. Allah memukul raja-raja yang besar. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 136 ayat 17 sampai dengan 22. Nah, dari cerita-cerita ini kita melihat bersama bahwa Allah adalah Allah yang ajaib. Allah yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang tidak dapat kita pikir dan kita jangkau pikiran Allah itu. Yang hanya dapat kita syukuri dan hanya dapat kita maknai hidup ini dalam kekuatan cinta Allah. Saudara yang dikasihi Kristus, apa makna perikop bacaan kita pada pagi hari ini? Perikop bacaan kita pada pagi hari ini mau mengajar kepada kita untuk kita terus bersyukur di sepanjang kehidupan kita. Bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kita. Kebaikan Allah nyata lewat pemeliharaannya di sepanjang hidup kita. Lewat kesetiaannya yang gak pernah lenggang dan lalu dalam hidup kita. Apapun kondisi hidup kita, Allah selalu ada bagi kita. Tuhan Allah selalu menyapa kita. Tuhan Allah selalu menjaga kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita tetap berlangsung dengan baik hari lepas ke hari. Kita perhatikan saja, sudah 4 bulan ini kita bergumul dengan pandemi COVID-19. Sudah 4 bulan kita ada di rumah, aktivitas kita terbatas, kita tidak melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Kalau kita biasa bekerja, kita ada di kantor melakukan pekerjaan kita. Tetapi kita semua melakukan seluruh aktivitas dan kegiatan kita di rumah. Tapi di dalamnya kita mau melihat bahwa kesetiaan Allah yang memungkinkan ini terjadi dalam hidup kita. Kesetiaan Allah yang memungkinkan kita untuk membangun komunikasi yang baik bersama dengan seisi rumah tangga kita. Kesetiaan dan kebaikan Allah ini yang menghantar kepada kita untuk kembali merenungkan dan mempercakapkan kebaikan Allah bersama dengan seisi rumah tangga kita. Jadi gak perlu lagi kita putus asa, gak perlu lagi kita kecewa karena kita tidak dapat beraktivitas di luar rumah. Ini adalah waktu yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya untuk kembali kita melihat kebaikan Allah, untuk kembali kita mau merenungkan cintanya Allah, untuk kembali kita mau bercakap bersama dengan keluarga kita tentang pemeliharaan Allah yang terus berlangsung dari dahulu sampai sekarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dalam kondisi seperti saat ini memang tidaklah mudah. Tetapi bersyukur itu harus menjadi moto kehidupan orang percaya. Bersyukur itu menjadi gaya hidup kita, orang yang percaya kepada Kristus. Karena dalam kesemuanya kita melihat ada Yesus yang selalu menanggung hidup kita. Ada Yesus yang siap untuk memberikan berkatnya bagi kita. Ada Yesus yang selalu menopang kehidupan saudara dan saya. Jadi kita nggak perlu lagi mengatakan, ini masa-masa yang terberat. Memang masa terberat, tetapi semuanya dapat kita lewatkan bersama dengan Yesus Tuhan yang setia. Jadi saudara yang dikasihi Kristus, lewat pandemi COVID-19 ini kita melihat cara-cara kerja Yesus yang ajaib dalam hidup kita. Cara-cara Yesus yang memberkati hidup kita secara luar biasa. Kalau persoalan ekonomi melilit kehidupan kita, pergumulan-pergumulan hidup meliputi kehidupan kita bersama, tapi semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Kita tidak lagi mengambil cara-cara yang pintas, tapi kita tetap berharap kepada Yesus Tuhan yang mulia. Kita tetap menyaksikan bahwa Yesus yang memperkenankan
COVID-19 ini kita nikmati, kita alami. Yesus Tuhan yang setia, yang selalu hadir di tengah kehidupan kita secara pribadi maupun rumah tangga. Sehingga kehidupan kita terus dipenuhi dengan damai dan sejahteranya. Untuk itulah saudara yang dikasihi Kristus, Mazmur 136 pada ayat yang pertama mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu memang benar. Dan itu yang harus kita aminkan dalam hidup kita. Bahwa Yesus sangat baik. Dan kesetiaan Yesus tidak pernah berkurang. Dari dahulu, sekarang, kekal selamanya. Amin. Oh Tuhan, hidup kami dari-Mu. Oh Tuhan, hidup kami milik-Mu. Oh Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Semuanya rahmat-Mu. Oh Tuhan, alam ini dari-Mu. Oh Tuhan, ini milik-Mu. Ini bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Oh Tuhan, daya kami dari-Mu. Kami milik-Mu. Oh Tuhan, karsa kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Jemaat kekasih Kristus, saya jemput untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita satukan hati kita dalam syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang menasehatkan kepada kami, untuk kami selalu bersyukur, karena dengan bersyukur kami memaknai setiap peristiwa bersama dengan Kristus Tuhan yang setia. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan lewat berbagai macam pengalaman hidup yang kami nikmati dan alami dalam hidup ini, dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah lenggang dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kerja Roh-Mu yang kudus terus bekerja atas sepanjang kehidupan kami. Kerja Roh Kudus-Mu yang mendorong kami untuk terus menjadi pelaku firman yang setia.
Pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa Tuhan Allah untuk para pemimpin negeri kami. Berkatilah para pemimpin negeri kami Tuhan dengan hikmat yang daripadamu. Untuk mereka dituntun oleh Tuhan Allah melakukan setiap tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan berkatilah Tuhan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh para pemimpin negeri kami untuk menyelamatkan masyarakat bangsa ini lewat berbagai macam usaha dan upaya yang dilakukan, baik itu melalui pembagian sembako ataupun usaha-usaha untuk boleh menemukan vaksin COVID-19 ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, bantulah para pemimpin negeri kami ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para tenaga medis, baik itu tim dokter, tenaga perawat. Tuhan, berkat-Mu ada bersama mereka. Cinta-Mu menguatkan mereka sehingga dalam kesemuanya mereka tetap tekun dan setia melakukan tanggung jawab untuk merawat setiap pasien-pasien yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka bersama. Berikanlah kesehatan, kekuatan-Mu meliputi hidup mereka bersama. Kami juga berdoa untuk driver ambulans dan juga petugas-petugas administrasi yang ada di rumah sakit, petugas-petugas TNI, Polri. Tuhan juga memberkati mereka semua. Kau juga berkati para relawan yang dengan sukarela membantu menangani pasien-pasien COVID-19. Tuhan juga tolong mereka semua Tuhan. Tuhan, mari Engkau selamatkan bangsa kami Tuhan. Putuskanlah mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Dan pemerintah sudah akan menetapkan Tuhan untuk kehidupan normal yang baru. Tuhan, Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Engkau memberi kesadaran bagi setiap kami anak bangsa ini, untuk kami menghargai kesehatan diri kami dan sesama kami. Untuk itu biarlah kami juga boleh melakukan dan memperlakukan protokol kesehatan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah kami semua Tuhan, sehingga kami boleh hidup saling menjadi berkat. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh permukaan bumi. Pakai gereja-Mu Tuhan untuk menjadi saluran kasih sayang Tuhan. Biarlah damai dan sejahtera Allah dihadirkan di tengah-tengah dunia ini lewat apa yang dilakukan oleh gereja-Mu. Bapak yang baik, secara khusus kami berdoa untuk persekutuan jemaat GPIB Samaria. Tuhan memberkati persekutuan jemaat-Mu ini. Berbagai macam usaha dan upaya dilakukan oleh jemaat-Mu ini Tuhan untuk menghadirkan sejahtera dan rahmat bagi dunia di mana gereja-Mu dihadirkan. Untuk itu Tuhan, Engkau sendiri yang berkenan untuk memberkati apa yang dibutuhkan oleh jemaat Samaria. Engkau sendiri dengan cara kerja-Mu yang ajaib dan dahsyat itu menolong kami sehingga kami juga bisa menjadi saluran berkat untuk banyak orang di masa-masa mendatang. Berkati kami sebagai presbiter-Mu Tuhan, Engkau tolong kami. Sekalipun kami tetap melayani, biarlah kami tetap melayani dengan penuh syukur. Sekalipun itu ada social distancing di dalamnya, harus kami lakukan. Kami juga mau berdoa Tuhan Allah untuk seluruh unit-unit misioner. Tuhan juga bekerja atas kehidupan seluruh pengurus unit-unit misioner, untuk mereka tetap memandang kepada Tuhan dan terus berpengharapan kepada Allah dalam Kristus Tuhan yang setia. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, kuatkan mereka dan berjalanlah atas hidup dan kehidupan mereka bersama. Memasuki pekan yang baru, kami datang dengan permohonan-permohonan kami. Berkati kami sebagai orang tua, kuatkan kami untuk kami terus boleh memberikan contoh dan teladan hidup yang baik. Sekalipun pandemi ini membatasi langkah kami, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk kami. Untuk itu kami pertaruhkan hidup kami sebagai orang tua dengan harapan-harapan kami dalam Kristus Tuhan yang setia. Berkati anak-anak kami Tuhan, dari balita, remaja, pemuda Tuhan berkati. Genggam erat tangan mereka, berjalanlah mengiringi langkah hidup mereka. Bagi anak-anak kami yang sudah naik kelas, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah di kelas yang lebih tinggi mereka semakin giat belajar dan semakin melibatkan Tuhan dalam masa depan mereka. Bagi anak-anak kami yang sementara masih mencari sekolah, Tuhan juga tuntun mereka untuk boleh berjumpa dengan sekolah yang tepat dan terbaik. Bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, buka pintu berkat-Mu Tuhan. Kami mengimani dan percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Sekalipun masa pandemi ini sulit bagi kami dan semua orang, tetapi di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Untuk itu kami meyakinkan diri kami kepada Kristus Tuhan yang setia. Kami pertaruhkan hidup anak-anak kami dalam tangan kasih-Mu. Berkati anak-anak kami Tuhan yang saat ini juga merindukan pasangan hidup. Tuhan juga kirim dan utus pasangan yang sepadan bagi mereka.
Kami berdoa bagi para janda, duda, dan anak yatim piatu. Tuhan, kasih sayang-Mu memenuhi dan melimpah atas hidup mereka bersama. Kami berdoa bagi orang-orang yang bersuka cita karena pertambahan usia, secara pribadi maupun rumah tangga. Tuhan, berkati kebahagiaan hidup mereka, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka bertambah cinta kepada Allah dalam Kristus. Dan bertambah memberi hidup ini untuk dipakai Allah secara luar biasa. Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Pak Tapari pasca operasi, biarlah Engkau memulihkan kesehatannya supaya Bapak kembali sehat seperti sedia kala. Kau juga berkati Pak Lebang dalam upaya untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan berkati setiap perawatan dan pengobatan yang dijalani. Bagi para orang tua yang sudah lanjut usia, yang saat ini bergumul dengan kelemahan tubuh, Tuhan juga tilik lawat mereka, kuatkan mereka, dan biarlah mereka terus berserah diri kepada Allah dalam Kristus. Kau berkati karyawan-karyawati GPIB Samaria, biarlah mereka juga boleh bekerja dengan semangat menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tim multimedia, kami berdoa untuk organis, pemandu lagu. Tuhan, Engkau kuatkan mereka dalam tanggung jawab dan peran mereka. Biarlah di hari-hari depan mereka semakin dipakai Allah secara luar biasa. Inilah Bapa permohonan kami, inilah ungkapan syukur kami, yang kami haturkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu tidak berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada kesinambungan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan ungkapan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait 1, 3, 8, dan 9. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri.
kami undang bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu, melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah syukur kami. Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui Warta Jemaat hari Minggu ini, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian secara aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan yang ada di jemaat. Mohon perhatian untuk beberapa warta sebagai berikut. Pelayanan ibadah minggu jemaat, ibadah minggu PA, ibadah minggu PT, dan ibadah Pelkat di gedung Gereja Samaria, serta ibadah keluarga di sektor pelayanan ditiadakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Pelayanan diakonia COVID. Majelis Jemaat menghimbau warga jemaat untuk dapat membantu melalui pemberian paket diakonia COVID kepada warga jemaat dan warga masyarakat sekitar gedung gereja Samaria yang sedang mengalami kesulitan. Majelis Jemaat akan berupaya memberikan bantuan paket diakonia COVID yang terdiri dari beras 5 kg, telur ayam 1 kg, gula 1 kg, mie instan 10 bungkus, dan minyak goreng 1 liter. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Lowongan kerja sebagai tenaga keamanan Samaria. Dibutuhkan seorang laki-laki sebagai tenaga keamanan Samaria dengan kriteria sebagai berikut. Usia maksimum 50 tahun. Berbadan sehat, beralamat tinggal di Tangerang dan sekitarnya, berijazah minimal SLTP, diutamakan warga jemaat Samaria. Batas waktu pemasukan lamaran kerja 15 Juli 2020. Sidang Majelis Jemaat Khusus. Sidang Majelis Khusus GPIB Jemaat Samaria Tangerang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juli 2020 jam 9 WIB di gedung Gereja Samaria sebagai berikut. Pertama, sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 tahun 2019-2020. Kedua, sidang Majelis Jemaat penetapan PKA 2020-2021. 3. Sidang Majelis Jemaat serah terima PHMJ periode 2020-2022. Sesuai protokol kesehatan dari pemerintah, maka bagi presbiter lanjut usia yang kesehatannya kurang baik, dihimbau untuk tidak menghadiri sidang Majelis Jemaat tersebut di gedung gereja. Undangan tertulis dan materi sidang Majelis Jemaat dapat diambil di kantor Sekretariat Majelis Jemaat pada Selasa 30 Juni 2020. Warta Jemaat selengkapnya dapat diunduh dan dibaca pada website www.gpibsamaria.banten.org.
Demikian Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Kristus, kembalilah dalam damai sejahtera Allah dan jadilah pelaku firman di tengah gereja, masyarakat, keluarga, dan bangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.